Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Kali ini adalah sesi cute curhat terapi, di mana memang sesi ini saya siapkan untuk para subscriber saya yang memiliki suatu masalah dengan pikiran, perasaan, dan perilaku dan ingin merubahnya ke arah yang lebih baik. Dan untuk para sahabat-sahabat ASM Mind Center, jika Anda mengalami hal-hal yang berkaitan dengan masalah pikiran, perasaan, dan perilaku, silakan komen di bawah konten-konten saya. Nanti saya akan merespon dengan membalas dengan membuat konten-konten yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan Anda. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah curhat dari subscriber saya, namanya Fadli, bahwa dia menyatakan saya adalah karyawan swasta multinasional company, umur saya adalah 35 tahun. Beberapa bulan lalu saya pernah ada berselisih dengan atasan saya berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan cara berpikir atau melakukan suatu pekerjaan. Namun setelah kejadian itu, saya merasa respect saya terhadap atasan hilang, sehingga menyebabkan motivasi kerja saya berkurang, sehingga saya malas-malasan melakukan pekerjaan. Namun di lain pihak, saya masih membutuhkan pekerjaan ini karena ya untuk membiayai keluarga saya dengan 2 anak, sebagai ayah dengan 2 anak, untuk membiayai kehidupan mereka. Nah, bagaimana cara saya mengatasi ketidaksenangan terhadap atasan saya yang membuat saya jadi dismotivasi? Kira-kira bagaimana jalan keluar, atau adakah cara terapi agar saya bisa lebih tenang atau saya termotivasi lagi ke kantor? Baik, terima kasih Mas Fadli. Ini adalah sebetulnya permasalahan yang dialami hampir oleh semua pekerja. Hampir oleh semua pekerja. Jadi hal ini menarik. Suatu saat saya pernah diskusi dengan atasan saya yang terdahulu. Ada hal menarik yang diucapkan dan itu mengena di hati saya, bahwa kita sebagai karyawan, kita sebagai bawahan tidak bisa memilih bos kita. Sekali lagi, kita sebagai karyawan, sebagai anak buah, sebagai staf tidak bisa memilih bos atau atasan kita, karena atasan kita, bos kita sudah ditentukan oleh perusahaan kita sendiri. Dan tentunya perusahaan memiliki pertimbangan-pertimbangan mengapa seseorang diangkat menjadi seorang atasan. Jadi dari hal itu, jadi kita tidak bisa memilih atasan kita. Nah, sama halnya dengan kasus Mas Fadli ini, ya kan? Mas Fadli ya gift sudah diberikan seorang atasan. Baik itu Mas Fadli mau suka atau tidak suka, beda pemikiran atau sama pemikiran, Mas Fadli tidak bisa memilih. Nah, ini konsekuensi dari kita bekerja di suatu perusahaan, harus menerima keadaan tersebut. Nah, pertanyaannya tadi kan, ketika kita menghadapi bos yang mungkin cara berbeda pandangan, apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya mekanismenya cuma ada 2, yaitu fight or flight. Ya, fight dalam arti menghadapi bos tersebut, namun dengan cara yang baik, yang elegan, atau Anda flight, pergi, resign. Cuman saya lihat dari tadi cerita Mas Fadli bahwa saya mau resign nggak mungkin, karena saya butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Nah, itu kan jadi dilema. Di lain pihak saya tidak senang, di lain pihak saya membutuhkan pekerjaan, ya. Jadi itu sangat bertolak belakang. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa, ya tadi, walaupun kita tidak nyaman dengan atasan kita, kita bisa bekerja sama dengan baik. Tentunya apa tadi? Dengan cara merubah cara pikir, merubah mindset, cara berpikir, dan merubah dari makna. Cobalah Mas Fadli untuk melihat sisi baik dari atasan Anda. Mungkin cara etos kerjanya, cara berpikirnya, pasti ada kebaikan-kebaikan.
Karena ketika kita fokus terhadap hal-hal yang baik, kelebihan atasan kita, pasti respon kita akan lebih baik terhadap dirinya. Namun jika kita berfokus terhadap tadi pemikiran yang menurut Mas Fadli salah atau cara yang salah, ya otomatis perasaan kita terhadap atasan kita juga akan tidak nyaman. Nah, jadi merubah makna. Cobalah Mas Fadli untuk melihat hal-hal baik. Kenapa sih atasan saya seperti ini? Nah, kenapa sih misal ide saya tidak diterima? Nah, kita review lagi. Jangan-jangan ide kita tidak cocok dengan keadaan kita pada saat ini. Kalaupun kita ingin menyampaikan ide, sampaikanlah ide dengan baik. Pada dasarnya, orang akan menerima ide baik kok, selama kita bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana cara ide kita bisa diterima dengan atasan kita? Ikuti alur pemikiran atasan kita. Ikuti alur pemikiran atasan kita. Jadi kita ikuti cara berpikirnya dan kemudian kita lakukan, dan di akhirnya baru kita memberikan masukan. Karena pada dasarnya orang itu tidak suka untuk didebat ya. Nah, jadi seperti itu Mas Fadli, mau nggak mau harus dirubah cara berpikirnya, mindsetnya, dan pandangannya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau Mas Fadli memutuskan untuk bertahan ya, untuk bertahan. Namun kalau Mas Fadli memutuskan untuk flight resign, lakukanlah resign itu dengan cara yang tidak emosional, ya kan? Jangan gara-gara tidak sesuai pemikiran terusnya Mas Fadli resign dengan emosional tanpa memikirkan bagaimana kehidupan keluarga Anda selanjutnya. Yang rasional di sini artinya bahwa misalnya cari pekerjaan dulu di luar, setelah diterima di perusahaan lain baru Anda resign, atau cari Anda usaha lain di luar, setelah Anda usaha berjalan baru Anda resign. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang benar dipikirkan secara matang. Namun kalau Mas Fadli ingin memutuskan tetap stay bekerja di atasannya dan secara emosional masih problem dengan atasannya, ada satu teknik yang bisa saya ajarkan, yaitu bagaimana teknik kita melepaskan emosi. Ini turunan dari teknik emotional freedom technique, cuman saya akan mengambil cara simpelnya. Nah, syarat teknik dilakukan ini adalah Mas Fadli fokus dengan emosi kesalnya itu, kesal terhadap atasan, atau bisa terfokus terhadap kejadian pada saat Mas Fadli berselisih dengan atasan Mas Fadli. Oke, kita mulai ya tekniknya. Ini ada 3 jari, kemudian diketuk-ketuk di ubun-ubun kepala kita, ya, kemudian, ya. Dan sekarang Mas Fadli atau sahabat-sahabat ASM yang mengalami hal sama, fokus terhadap kejadian yang membuat Anda kesal. Fokus, bayangkan, Anda ingat lagi atau munculkan perasaan kesalnya semaksimal mungkin, tingkatkan, amplify lebih kesalnya, atau bayangannya semakin nyata terhadap kejadian tersebut. Ketuk terus, pikirkan, bayangkan itu rasa kesalnya, rasa sakit hatinya, rasa kecewanya, ketuk-ketuk terus. Dan kemudian Anda sambil ucapkan, sambil pikirkan kejadian tersebut, saya terima, saya ikhlas, saya memaafkan atasan saya. Sambil tarik nafas yang nyaman, saya terima, saya ikhlas, saya memaafkan atasan saya. Ulang terus, tarik nafas ke dalam, lepaskan lagi, saya terima, saya ikhlas, saya maafkan atasan saya. Lakukan tersebut, dan terakhir Anda tarik nafas, Anda kepalkan semua perasaan, kumpulkan kekesalan dalam tangan kanan Anda sampai memuncak emosi, dan buang sambil lepaskan dengan kata kuat, saya maafkan, saya maafkan. Itu lakukan ya. Jadi diketuk-ketuk, tarik nafas, pikirkan emosinya, amplify sampai emosi keluar, dan lepaskan. Saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Ulang-ulang tersebut. Nah, hal tersebut akan membuat kekesalan Anda terhadap atasan Anda akan
berlahan-lahan sirna. Dan ketika sirna, tentunya Anda akan bisa berhubungan baik lagi dengan atasan Anda, dan Anda bisa bekerja dengan baik lagi. Mungkin itu saja Mas Fadli yang bisa saya sampaikan. Ada note, kita tidak bisa memilih atasan kita, dan konsekuensinya adalah kita tetap bisa berhubungan baik, komunikasi dengan atasan kita, atau kita bisa resign dengan cara baik. Yang kedua adalah bahwa yang perlu saya tekankan lagi, kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh orang lain, dalam hal ini atasan kita, atau tindakan apa yang dilakukan oleh atasan kita. Yang kita bisa lakukan sebagai individu adalah merespon kejadian tersebut dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat Mas Fadli dan sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, komen, view, dan share konten-konten di ASM Mind Center ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.